Kira-kira bagus apa enggak first attempt-nya DJI dalam menciptakan kamera 360? Mari kita cari tahu. Selamat datang di channel SM Media dengan gua Skavito lagi. Di video kali ini gue pengen sharing ke kalian sebuah kamera 360 360 pesaingnya Insta360 yaitu DJI Osmo 360. Ya maaf kalau ketukur-tukur ngomongnya 360 360 gitu ya. Tapi sebelum mulai gue pengen ngetin dulu ini bukan video komparasi. Komparasinya soon kita cobain dulu si X5-nya. Ini bener-bener full masih segel. Mungkin kalau nanti komparasi Bang Erwin yang bahas gitu ya. Kalau X5-nya kemungkinan ada gue juga, tapi ya udahlah. Pokoknya komparasinya bakal menyusul. Dan ya udah sebenarnya buat si Osmo 360 ini penggunaannya ya sama aja kayak kamera 360 lainnya. Bisa kalian pakai untuk konten, bisa bikin gambar POV yang unik dari konten kalian. Untuk fitur-fitur yang esensial dari sebuah kamera 360, beberapanya juga udah pasti ada di Osmo 360 ini. Contohnya kayak voice command untuk record dan stop, geser kontrolnya juga ada, buat invisible stick juga ada, ya panorama otomatis ada, single lens ada, dan juga bisa dipakai untuk monitoring TWS juga di action cam ini. Untuk harga DJI Osmo 360 ini dijual di 7,5 jutaan untuk versi standarnya. Dia ada versi kombonya yang dapat bundling segala macam di 9,5 jutaan. Untuk build fisik dari Osmo 360 ini unik, bentuknya kotak, feeling ketika dipegang, feel-nya ini mirip sama action cam-nya mereka. Kalau kita punyanya S5 Pro, nah ini kurang lebih sama feeling untuk ketika dipegangnya. Buat di paketnya, kalau kalian beli yang standar aja, dia dapat cover karet seperti ini dan juga untuk sebuah pouch-nya. Sensor yang dipakai di Osmo 360 ini berukuran 1 inch, tapi tidak full bener-bener 1 inch karena dia nggak pakai keseluruhan dari sensornya. Dia kena potong dikit rasionya, kalau di sini jadi bentuknya tuh 1:1, kotak bentuknya. Buat kualitasnya gimana? Ya nanti kita bakal cari tahu sama-sama. Tapi di sini yang agak disayangkan, untuk modul lensa dari Osmo 360 ini tidak bisa diganti. Mention sedikit, si Insta360 ini yang X5 itu bisa diganti untuk modul lensanya. Jadinya kalau ada kerusakan lensa dari si Osmo 360 ya udah gitu ya, kelar duit lu beli lagi yang baru. Untuk layar yang ada di Osmo 360 ini juga cukup gede, udah intuitif. Selama gua pakai itu tidak sluggish, tidak ada lag macem-macem. Experience-nya sama banget kalau kalian udah pernah pakai action cam-nya DJI. Kalau di kita pakainya DJI Action 5 Pro. Itu sama untuk touch controlnya, sama juga kayak di DJI Pocket 3. Masih seputar fisik-fisiknya. Di sini dia pakai sistem quick release untuk kalian mounting-mountingin, tapi bisa juga pakai sebuah quarter mount. Dan yang the best di sini adalah mounting quick release ini sama ekosistemnya kayak di DJI Action 5 Pro. Jadinya kalau kalian punya DJI Action 5 Pro, kalian bisa tempelin aja quick release-nya di Osmo 360 ini. Itu kepasang dengan normal, aman gitu ya. Lumayan guys, bisa hemat duit, lo nggak perlu beli bundling lagi. Nah, perihal baterainya juga ada yang the best. Di sini baterainya sama kayak di DJI Action 5 Pro, sama kayak yang kita punya. Dayanya juga sama di 1950 mAh. Jadinya, kalau kalian punya action cam DJI Action 5 Pro, kalian mau pasangin baterainya di Osmo 360 ini, itu bisa. Baik lagi, lumayan ngirit duit, tidak perlu beli baterai tambahan. Ya kalau mau beli lagi silakan. Nah buat pengetesannya di sini gue coba sedikit niat karena ini first attempt-nya DJI bikin kamera 360, gue penasaran sama performa baterainya. Dengan daya yang dia punya, ini setelah gue tes bisa cukup awet memang. Gue ada pertama itu ngetes sembari riding aja, iseng pakai format perekaman 8K 30p-nya dari baterai 85%. Gue coba record secara berulang 2-3 menit sampai total durasi itu kurang lebih di 30 menit, itu sisa di 45%-an. Tapi gue make sure lagi, gue tes lagi untuk long record pakai 8K 30p dan di sini tidak gue cut sama sekali dari 100% sampai sisa ke 63% itu bisa record selama 23 menit. Pada menit ke-13 notif overheatnya muncul dan dia bakal auto matiin layarnya. Tapi di sini untuk recordnya tetap masih berjalan. Setelah 23 menit kamera ini mati karena overheat. Buat cooldown panasnya dari overheatnya ini juga cukup cepat, jadinya kalian gak usah khawatir gara-gara overheat kamera ini tidak bisa dipakai dalam jangka waktu cukup lama gitu ya, harus nunggu. Tidak, dia cooldownnya cepet dan bisa kalian langsung pakai lagi. Saat ngetes daya dan terjadi overheat tadi, gua ngetesnya itu di dalam ruangan. Overheat tadi terjadi dengan catatan kalau layarnya itu kalian standby nyala, kalian pakai spek perekaman tertingginya, terus kalian pakai long record selama yang gua udah lakuin. Dan kalau misalnya kalian pakai long record si Osmo 360 ini lebih dari 15 menit, dia bakalan write recording baru lagi dari filenya. Tapi tetap dia bakal continue, tapi ya filenya jadi beda aja. Tapi sih gue yakin kalian bakal jarang atau nggak akan sama sekali pakai selama yang udah gua lakuin. Gua ngerekam segitu lamanya ya karena buat ngetes aja, penasaran.
first attempt-nya DJI soal. Ya, dengan daya 1950 mAh, baik lagi ini bisa cukup awet. Tapi tergantung sama pemakaian kalian. Tetap gua saranin kalian punya spare lagi untuk baterainya. Apalagi kalau kalian dipakai untuk seharian. Untuk ngecasnya juga cukup cepat. Dari pengetesan gua, dari sisa 63% tadi ke 100% itu makan waktu di 25 menitan. Kalau kalian merasa itu lama, ya udah beli spare lagi aja. Kalau waktu dipakai di luar, ya gue tidak pakai long record selama itu. Makanya gue ngetesnya di studio. Kalau di luar tadi penggunaannya udah gue kasih tahu juga. Dan mungkin bisa jadi lebih cepat untuk overheatnya. Dan kalau kalian tanya selama gue ngetes gitu ya, ketika dipakai di luar gimana bang? Apakah panas gear dari Osmo 360 ini? Tentu saja panas. Oke, kita lanjut buat resolusinya. Gue udah sebut tadi kalau dia bawa format perekaman EK 30p. Tapi kalau itu terlalu overkill untuk kalian, di sini ada format perekaman 6K-nya, ada 4K-nya juga. Untuk slow motion-nya dia bisa 4K 100 frame per second. Sekarang masuk ke experience gue ketika pakai si Osmo 360 ini. Yang pertama harus gue mention dari kamera Osmo 360 ini adalah dia punya memori internal sebesar 105 GB. Dari pemakaian memori internal selama gue pakai kemarin seharian untuk street photo saat ngetes 15 mm dari berangkat, ngetes lensa, terus gue pulang lagi, ya buat gue itu cukup space-nya. Tapi baik lagi, ini tergantung selama apa kalian pakai melakukan recordingnya. Dan kalau di Worldcast gue 105 GB itu udah sangat cukup. Kalau kalian butuh memori lebih ya slow aja. Di Osmo 360 ini tetap bawa memori slot untuk micro SD-nya. Jadinya ya, don't worry. Kualitas gambarnya selama gue pakai Osmo 360 ini juga proper hasilnya. Dia membawa profil warna di Log M sama seperti Pocket 3, di Action 5 Pro juga bawa gitu ya. Kepake banget kalau kalian kurang serak sama warna standar yang ada di Osmo 360 ini. Jadinya kalian bisa custom lagi sendiri untuk gambarnya. Kalau kita ngomongin kualitas gambarnya di profil standarnya aja sebenarnya ya udah proper aja kayak kamera 360 pada umumnya. Apalagi kalau misalnya kalian orang itu tidak mau ribet, tidak mau banyak post processing lagi. Karena apa ya, filenya ini setelah kalian rekam harus kalian edit lagi di app-nya. Belum lagi kalau kalian harus nge-grading lagi ya pastinya jadi kerjaan lagi. Jadi gue bisa bilang dengan standarnya aja sebenarnya udah cukup buat dipakai konten. Tapi kalau di kita di SM Media untuk karakter warna gambarnya di sini kita kebiasa ngambilnya itu pakai di Log M dan ditimpa lagi pakai LUTs yang udah kita develop. Biar apa? Biar warna kamera DJI yang kita pakai itu bisa mendekati warna kamera Fujifilm yang kita punya. Ya kalau kalian penasaran sama LUTs yang kita punya yang udah kita develop, ya bisa silahkan cek ke stdigital.id. Marketing dikit. Lanjut lagi, selama pemakaian untuk di siang atau sore hari, selama cahayanya memadai, gua tidak ada masalah dari kualitas gambarnya. Udah proper untuk sebuah kamera 360, apalagi harus gue ingetin ini adalah percobaan pertamanya dari DJI dalam menciptakan kamera 360. Kurang gue ngomongnya. Dengan fitur yang disediakan di Osmo 360 ini, kalian juga bisa berkreasi sekreatif mungkin menggunakan kamera ini. Kayak footage yang dari tadi udah kalian lihat juga, mau pakai invisible stick, mau kalian bikin POV jalan kayak GTA gitu ya, atau di mounting di motor pakai klem, atau di combo lagi pakai invisible sticknya, atau di mobil dipakai suction pot lo tempel, ya terserah lu, sekreatif lu nya aja. Nah kalau misalnya kalian mau pakai Osmo 360 ini di malam hari, gue juga bisa bilang ini gambarnya udah proper. Karena apa? Dia bawa mode super night. Kalau di Insta360 itu namanya pure video, ya intinya sih night mode-nya lah. Untuk kualitas super night-nya di sini bagus. Gue ada bandingin antara nggak pakai mode super night ini dengan yang pakai. Perbedaan kualitasnya juga kelihatan. Dengan adanya super night ini bisa mengenhance kualitas gambar kalian saat dipakai kondisi low light. Jadinya jangan khawatir kalau misalnya kalian memang udah kepikiran untuk beli Osmo 360 ini tapi masih bimbang apakah oke dipakai untuk low light. Dan dari yang udah gue rasain, udah cukup bagus hitungannya buat first try-nya atau first attempt-nya DJI dalam menciptakan kamera 360. Jadinya ya kalau kamera 360 udah bisa bagus dipakai untuk mode malam, jadinya lebih leluasa lagi, lebih enak lagi buat kalian pakai. Mau kalian pakai buat motovlog malam-malam kek, atau kalian wisata kuliner malam-malam, atau kayak gue juga dipakai buat dokumentasi street photo tapi dipakainya malam hari, ya lu bisa pakai Osmo 360 ini. Tapi balik lagi kalau kalian nanya bagusan mana kualitasnya antara Osmo 360 ini dan juga Insta360 X5 ini di pencahayaan yang cukup atau baik di low light-nya juga, itu menyusul ya guys ya. Karena ini aja belum masih dibuka tuh, disegel. Belum gue cobain, jadi ya harap sabar. Buat audionya, kalau kalian pakai mic dari DJI juga, kalian bisa konekin via Bluetooth aja ke Osmo 360 ini. Gue udah ngetes untuk suaranya dan juga sinyalnya segala macam, itu tidak ada isu. Meskipun gue pakainya tidak sambil monitoring. Dan mungkin kalian bisa dengerin aja untuk pengetesan sinyal dan juga suaranya saat gue pakai vlog dan juga riding. Nih, sekarang kita ada di jalan kota Casablanca. Mau ke kota Casablanca. Gue nggak tahu nih, kan ya.
nyalain super night-nya. Dari kemarin gue nyalain, gue pakai super night-nya ternyata belum nyala guys. Nah, ini super night-nya nyala, dia jauh signifikan lebih terang gitu ya. Tapi mungkin bisa di ban data aja deh. Gue tuh kadang tuh kalau bawa mobil bawaannya kayak masih kayak bawa motor tuh. Oh iya. Bawaannya salib gak ya, nggak bisa, jangan. Lama ya. Iya, nggak sekali 2 kali loh. Gue kalau lagi bawa mobil salibnya lama banget ke mobil. Gue nggak bisa, karena mobil tuh gede guys. Nah, kalau pakai 360 kayak gini ya guys, enaknya ya gue nggak tahu nih wow pakai buat di mana, tes audio apa enggak. Tapi enaknya adalah lu bisa mountingin dimanapun kalau lu aksesorisnya ada. Sama juga pengambilan gambarnya unik. Ini kalau kita begini biasanya sih pakai action cam. Dulu lebih dulu lagi tuh pakai kamera. Wah, repair banget ya woy, pakai kamera. Gede banget, di mountingnya ribet. Sekarang nih dengan ukurannya kecil lo bisa lihat aja, wow lagi ngerekam juga. Ukurannya kecil lo bisa mountingin dimanapun yang lu mau. Tuh 360 itu kan. Terakhir, sekarang buat processing filenya, kalian bisa install aja DJI Mimo buat ngeprocessing file dari Osmo 360 ini di App Store, di Play Store itu ada. Untuk pengetesannya gue pakai iPhone 15 Pro, gue coba cut, edit, atur keyframe, itu tidak ada masalah nge-lag atau segala macem. Dan ketika gue coba ekspor footage semenit dengan kualitas maksimalnya di sini, ya gue bisa bilang sih lumayan cepet ya kalau buat semenit doang. Tapi perlu gue ingetin lagi, urusan cepet atau enggak dia ngekspor filenya lewat aplikasinya itu bergantung sama selama apa durasi yang kalian mau ekspor, sama bergantung juga resolusi seperti apa yang mau kalian ekspor ya. Makin high spec, makin maksimal, makin mentok kanan itu jadinya makin lama. Jadinya kalau kalian memang pengen ekspor filenya itu dengan durasi yang cukup lama, kemudian pakai eksportan settingannya itu spek rata kanan semua, lebih baik pakai PC atau laptop aja, jangan lewat HP. Karena apa? Baterai kalian pasti habis. Untuk connect aplikasinya lewat HP di sini juga cepet banget, langsung nongol device-nya dan bisa langsung kalian konekin aja, dan kalian bisa melakukan pengontrolan, monitoring juga lewat aplikasinya ini. Dan setelah gua tes untuk kayak mainin aja layarnya gitu ya, itu tidak ada isu macam-macam, delaynya nggak begitu berasa juga. Secara keseluruhan ini produk yang racun. Osmo 360 ini bisa kalian consider untuk disikat karena buat hasilnya, penggunaannya, terus dalam processing datanya lewat aplikasinya, lewat HP doang dari yang gue udah cobain itu bisa cukup diandelin untuk kalian pakai konten. Dan ya mungkin itu aja untuk videonya. Makasih udah mau nonton sampai akhir. Semoga ini bisa jadi referensi buat kalian, bisa bermanfaat kalau kalian emang pengen beli si Osmo 360 ini gitu ya. Keracunan apa enggak ya, terserah kalian. Tapi baik lagi kalau untuk komparasi sama Insta360 X5 ini menyusul, karena baik lagi ini masih disegel gitu ya. Ini harus direview dulu, kalau udah baru kita compare antara kedua ini. Jadinya mohon sabar. Oke, itu aja. Gue Savito, di situ Dawo, dan jangan lupa untuk berkarya.